Ketika baru tiba di Bandara Korea, Suho melihat kekacauan yang disebabkan oleh serangan monster. Suho yakin pasti telah terjadi dungeon break di sana. Saat itu terlihat gerombolan goblin yang sedang membantai para warga sipil yang ada di bandara itu. Melihat itu, Suho pun gercep langsung melesat mengoplok para goblin yang ada di hadapannya. Suho bingung dengan situasi yang terjadi di sana. Dia pikir tidak mungkin asosiasi hunter akan membiarkan dungeon break terjadi di sebuah gate di mana lokasinya akan menimbulkan banyak korban. Kemudian Suho berencana untuk segera mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Di sisi lain, Apostle of Itarim terus mengamati Suho yang menghabisi para monster yang ada di sana. Dia melihat tidak ada kepercayaan Mistborn di tubuh pria bertopeng. Hal itu menandakan pria itu tidak mengkonsumsi Stardust. Tapi si bocil melihat kekuatan pria bertopeng setara dengan Lee Min Sung atau bahkan lebih tinggi. Dan Rise. Suho menggunakan Shadow Extraction untuk membangkitkan beberapa mayat goblin untuk membantu warga sipil yang tidak bisa melarikan diri. Melihat kemampuan Suho, Apostle terkejut. Dia sadar kemampuan itu adalah otoritas yang sama dengan kemampuan Darkness. Si bocil tidak menyangka bahwa di bumi ada manusia yang dapat menggunakan otoritas kemampuan kegelapan. Dia pikir jika pria bertopeng ada hubungannya dengan sang Darkness, maka masuk akal kenapa dia menyerang Guild Hyena dan pabrik Stardust untuk mengganggu rencana mereka. Melihat hal itu, Apostle pun memutuskan untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Dia tidak boleh membiarkan pria bertopeng mengetahui keberadaan dirinya di dunia ini. Namun tiba-tiba sebuah mobil truk tangki terlempar ke arah bocah itu dan boom! Seketika truk itu meledak, tapi Suho dengan sigap melindungi bocah itu dari efek ledakan yang terjadi. Bocah itu pun hanya terdiam membisu tanpa kata-kata. Beberapa saat kemudian muncul sosok monster banteng merah dari balik kobaran api di hadapan Suho. Di mata monster itu terlihat ada tanda yang menandakan terdapat campur tangan Itarim pada si monster. Ketika melihat monster itu, Suho menduga bahwa dia pasti adalah bos dari para monster. Di sisi lain, Beru mengatakan bahwa dirinya merasakan energi Itarim dari tubuh monster banteng merah. Suho pun menyimpulkan dungeon break yang terjadi di bandara itu mungkin ada hubungannya dengan Itarim. Di saat yang sama, Beru merasakan hal yang aneh dari bocah yang ada di belakang Suho. Lalu tiba-tiba, monster banteng merah terlihat sudah mengepalkan tinjunya untuk menyerang Suho. Menanggapi hal itu, Suho pun mengepalkan tinjunya sambil menambahkan semua stat yang dia dapatkan dari pencapaian level 35 ke stat kekuatannya. Kemudian, Suho melepaskan koplokannya ke arah banteng yang membentur tinjuan dari banteng itu juga. Sementara itu, si bocil yang melihat Suho menyelamatkan nyawanya, dia menduga pria bertopeng pasti mengira dirinya adalah anak manusia biasa. Tapi setelah si bocil itu mengamati kekuatan pria bertopeng, meskipun pria itu menggunakan otoritas kegelapan, tapi dia sangat lemah jika dibandingkan dengan sang Darkness. Namun potensinya tidak bisa ditentukan sekarang. Si bocil merasa beruntung telah bertemu dengannya di sana. Dia pun berencana untuk membunuh pria bertopeng saat itu juga. Namun belum sempat melakukan rencananya, seseorang datang ke TKP. Orang itu menggunakan sihir api yang dahsyat untuk menyerang para monster. Si bocil dan Suho pun kaget melihat kekuatan yang begitu mengerikan itu. Saat itu terlihat puluhan bola api ada di atas para monster goblin yang ada di sana. Dan setelah si hunter mengepalkan tangannya, tiba-tiba ledakan besar terjadi dan menghanguskan semua monster. Melihat itu Suho sangat terkejut. Dia tidak percaya melihat monster sebanyak itu dapat dilenyapkan dalam sekali serangan saja. Setelah melihat sosok hunter yang menyerang para monster, Suho sadar jika dia adalah hunter spesialis api rank S di Korea Selatan yang bernama Choi Jong-in. Meskipun semua monster berhasil dihanguskan, namun monster banteng yang berada di belakang Suho berhasil bertahan dari serangan api Pak Choi. Melihat kegigihan dari monster itu, kemudian Pak Choi membuat sebuah busur panah dari sihir apinya. Menanggapi hal itu, si monster melesat untuk menyerang Pak Choi. Tapi dengan sigap, Pak Choi melesatkan anak panah api ke arah monster banteng itu. Dan boom! Serangan api dahsyat menembus sampai keluar bandara dan menghanguskan monster banteng itu seketika. Para warga sipil yang melihat aksi memukau dari Pak Choi terlihat senang dan berterima kasih. Setelah itu, Pak Choi yang sadar bahwa sebelumnya ada seorang pemuda yang bertarung dengan monster banteng bingung karena pemuda itu tiba-tiba sudah menghilang. Sementara itu, Suhonya sendiri yang merasa tidak bisa membiarkan identitasnya terekspos ternyata sudah bersembunyi di balik reruntuhan dan merasa lega karena Pak Choi datang tepat waktu. Meskipun begitu, Suho kembali kepikiran tentang aksi Itarim yang selalu bertindak diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan, dia tidak menyangka Itarim akan menyerang masyarakat di tempat seramai itu.
Suho pun jadi curiga bahwa Itarim mungkin sedang merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, bocil itu sudah berada di dalam apartemen sewaannya. Kemudian muncul sebuah gate kecil yang dari dalamnya datang pecahan tiel yang ketiga. Sebelum bocil itu menyerahkan tubuhnya kepada pecahan ketiga, bocil itu memberikan laporan singkat. Di antara manusia, ada yang memiliki kekuatan sihir yang dijuluki sebagai hunter. Di antara hunter, ada yang dikenal sebagai peringkat es yang memiliki kekuatan sihir dalam jumlah yang sangat besar. Mereka perlu waspada terhadap hunter rank S. Selain itu, ada juga variabel di dunia itu. Bocil itu bilang mereka perlu untuk menyingkirkannya. Namun pecahan ketiga memotong laporan si bocil dan bilang bahwa dirinya akan melihat dari ingatannya setelah dirinya mendapatkan tubuh itu. Dia merasa si bocil sudah menyelesaikan tugasnya dan akan diserap sesuai dengan rencana. Mendengar itu, si bocil hanya terdiam. Melihat tingkah aneh dari pecahan kedua, pecahan ketiga pun bertanya. Namun si bocil mengatakan tidak ada apa-apa dan dia sudah siap untuk menyerahkan semuanya kepada pecahan ketiga. Di sisi lain, dalam hati sebenarnya si bocil merasakan perasaan sedih karena dia akan menghilang dari dunia itu setelah ego baru mengambil alih. Namun dia mencoba menepis perasaan itu karena baginya memenuhi keinginan absolut adalah prioritas tertinggi. Lalu pecahan ketiga mulai masuk ke dalam tubuh si bocil. Sebuah cahaya tiba-tiba terlihat bersinar terang dari dalam apartemen itu. Dan muncullah sosok manusia baru dengan tubuh dewasa. Setelah melihat ingatan dari bocil tadi, tubuh itu melihat variabel yang disebutkan oleh pecahan kedua. Dia juga tidak menyangka akan ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan sang kegelapan. Namun menurutnya, keputusan dari pecahan kedua sudah keliru. Membunuh variabel itu akan sangat sia-sia. Jadi dia berencana untuk mengubah variabel itu menjadi pengikut agar dia bisa lebih berguna bagi mereka. Jika itu bisa dilakukan, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengontrol orang yang sudah mati. Kemudian kita berpindah ke rumah Suho. Di sana Suho terlihat kelelahan setelah mengalami berbagai insiden yang berturut-turut. Selain itu, dirinya juga baru saja diceramahi oleh paman iparnya. Saat itu, Jinho menasehati Suho bahwa melindungi bumi memanglah tujuan yang mulia. Namun Suho juga harus mengutamakan keselamatannya. Jika sampai Suho terluka, Jinho merasa bingung untuk menghadapi orang tuanya. Setelah mengingat hal itu, Suho jadi kepikiran apakah ayah dan ibunya juga akan mengkhawatirkan dirinya. Namun tiba-tiba Suho berdiri dari sofanya dan berencana untuk segera pergi ke Shadow Dungeon untuk menyelesaikan quest harian. Dia merasa tidak rela jika harus melewatkan quest harian karena hadiahnya cukup berguna. Tapi setelah sampai di dalam Shadow Dungeon, Suho sangat terkejut. Di sana, Suho mendapatkan notif bahwa semua monster di Shadow Dungeon telah habis terbunuh. Hal itu membuat quest harian akan dihentikan. Ketika dia bertanya pada Esil, Esil hanya bisa tertunduk lesu. Kemudian Esil memberitahu Suho bahwa Amut sudah memburu semua goblin yang ada di Shadow Dungeon dalam semalam. Di sisi lain, Amut dengan bangga mengatakan bahwa dirinya hanya membersihkan semua bawahan ternak di dekat rumah monark muda. Sesuai dengan janjinya, dia tidak membunuh manusia satu orang pun. Mendengar penjelasan itu, Suho sangat kecewa. Karena tanpa quest harian, laju perkembangannya akan terhambat. Melihat monark kecil bersedih, Amut bersedia melatih Suho untuk bertambah menjadi lebih kuat. Amut bilang dulunya dia tidak sekuat ini. Jadi saat ini dia tahu cara latihan yang benar. Lalu notif dari sistem muncul. Quest harian persiapan untuk menjadi lebih kuat. Melihat quest hariannya telah kembali, Suho pun tidak akan menolaknya. Lalu setelah menerimanya, Suho diberi tantangan untuk push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan berlari 10 km. Mengetahui misinya sangat gampang, Suho pun meremehkannya. Namun Amut bilang itu saja tidak akan cukup. Dia pun menambahkan bahwa Suho harus melakukan tantangan itu sembari mengangkat tubuhnya. Karena merasa bahwa monark kecil pasti akan kesulitan mengangkat tubuhnya yang sangat besar, Amut menggunakan skillnya untuk mengubah ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil. Amut rasa sekarang masalahnya telah terpecahkan. Sementara itu, Suho merasa terkejut melihat Amut yang bisa mengecilkan tubuhnya. Saat itu, Suho teringat bahwa dirinya tidak bisa membuka bond skill dengan Amut karena perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Suho hanya bisa menggunakan bond skill setelah mencapai level 80. Sementara saat ini, dirinya masih berada pada level 35.
Dia merasa terbantu karena Amut adalah rekan yang bisa memberikan tantangan. Lalu kemudian Suho mengambil ancang-ancang untuk push up, dan setelah Amut naik, Suho langsung penyet. Saat itu Amut bilang bahwa dirinya lupa mengatakan bahwa ukuran tubuhnya memang mengecil, tapi berat badannya tidak berkurang. Melihat monark muda pendeng ditimpa Amut, Esil khawatir dengan kondisi monark muda. Sedangkan Beru malah merasa jengkel dengan kelakuan reptil sialan itu. Di sisi lain, dengan berjibaku susah payah, Suho terus berusaha untuk menyelesaikan push up. Saking beratnya Amut, Suho merasa lengannya akan patah. Amut yang santai duduk di atas Suho mengatakan bahwa dirinya tidak tahu cara memperkuat diri selain dengan cara merusak dan regenerasi. Sementara itu di dalam dungeon tipe Field Paju, Lee Min Sung sedang mengawasi proses pembuatan Stardust. Di sana Lee Min Sung sudah merasa bosan dengan kegiatannya itu. Namun sosok monster demon bernama Murmur yang bertugas sebagai manajer pabrik Stardust datang menghampirinya. Dia menyuruh Lee Min Sung untuk menganggap kerjasama mereka sebagai sebuah kehormatan untuk apostel yang telah menyelamatkan mereka berdua dari kehidupan yang menyedihkan. Mendengar ocehan Murmur, Lee Min Sung langsung membacok tentakel Murmur menggunakan daggernya. Dia tidak terima karena Murmur berani menilai kehidupannya di masa lalu. Kemudian Lee Min Sung menanyakan keberadaan dari bocah itu. Murmur menjawab sang apostel sedang sibuk. Lalu Lee Min Sung menyuruh Murmur untuk memberitahu bocah itu bahwa Lim Taegyu akan segera kembali. Jadi sudah saatnya memenuhi janjinya untuk membunuh Lim Taegyu. Di sisi lain, Murmur malah menyodorkan Stardust kristal kuning dan menyarankan agar Lee Min Sung menggunakannya. Murmur flashback saat pertama kali Apostle muncul di hadapannya setelah dunia iblis dihancurkan oleh Shadow Monarch. Saat itu, dirinya diusir menuju Dimensional Gap. Berkat kehadiran Apostle yang memodifikasi Mad Blood Poison, dia bisa menyebarkan Stardust ke sepenjuru dunia iblis dan menghabisi keluarga Radir yang berkhianat. Jika Lee Min Sung menggunakannya, dia akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan bisa mengalahkan Lim Taegyu sendirian. Mendengar ocehan Murmur yang meremehkan kekuatan Hunter Rank S, Lee Min Sung langsung membuang rokoknya. Sambil berjalan pergi, dia bilang tidak akan pernah sudi untuk menggunakan benda semacam itu. Setelah keluar dari dungeon dan ketika akan memasuki mobilnya, Lee Min Sung berkata bahwa dirinya hanya perlu menunggu sampai anak itu membunuh Lim Taegyu. Setelah itu, dia akan melaporkan mereka ke asosiasi Hunter agar asosiasi yang mengurus sisanya. Dengan begitu, kejayaan di masa lalunya akan kembali lagi. Sementara itu, di atas gedung terlihat ada seorang hunter wanita bernama Baek Miho yang sedang mengamati pergerakan Lee Min Sung. Kemudian hunter itu melaporkan pada Wo Jinjul bahwa Lee Min Sung telah meninggalkan dungeon tipe Field di Paju. Dia curiga bahwa tempat itu adalah pabrik Stardust. Mendengar itu, Wo Jinjul memerintahkan hunter itu untuk terus mengikuti pergerakan Lee Min Sung. Pak Choi yang mendengarkan obrolan Wo Jinjul mengatakan sepertinya mereka semakin dekat untuk menangkap jejak Lee Min Sung. Saat insiden dungeon break di bandara, semua hunter staff yang mengurus gate terdekat bersaksi bahwa mereka semua kehilangan semua ingatan secara tiba-tiba dan mereka semua mengkonsumsi Stardust. Asosiasi telah mengamati tindakan aneh dari para hunter di berbagai lokasi dan mereka semua memiliki satu hal yang sama, yaitu mengonsumsi Stardust. Dengan bukti itu, asosiasi berencana untuk melarang Stardust secara resmi. Dan untuk Lee Min Sung, Jinjul berencana untuk menangkapnya beserta pihak yang mendukungnya. Mendengar itu, Pak Choi mendukungnya dan akan mengerahkan pasukan untuk bekerja sama dengan asosiasi. Kemudian Jinjul melihat fotonya bersama Jinwoo. Dia ingat bahwa CEO Yo Jinho telah mengabarkan bahwa Suho telah pulang dengan selamat. Jinjul pikir jika Suho berkembang menjadi hunter seperti Sung Jinwoo dari garis waktu sebelumnya, dia mungkin akan tertangkap sistem seperti Sung Jinwoo dulu. Jika hal itu terjadi, Jinjul akan memastikan kalau Suho memberikan dukungan yang sesuai sama seperti hunter Sung Jinwoo di masa lalu. Sementara itu di dalam dungeon, Suho-nya sendiri sedang bersusah payah menyelesaikan push up-nya. Di sana lengan Suho mulai moncrot dan tulang-tulangnya patah semua karena tidak tahan dengan berat beban yang ditimbulkan oleh berat badan Amut. Esil dan Grey sangat panik melihat Suho yang terkapar tak berdaya. Sedangkan Beru langsung memarahi Amut karena ulahnya monark kecil jadi terluka parah. Dia pun meminta agar latihannya dicukupkan saja. Namun di sisi lain, Suho membuka store window untuk membeli ramuan penyembuh agar dia bisa melanjutkan quest hariannya. Suho merasa ini adalah latihan yang sempurna sebelum dirinya melawan Lee Min Sung. Setelah meminum ramuan penyembuh, Suho kembali sehat walafiat. Di sana terlihat latihan itu dengan instan berhasil membuat tubuhnya lebih berotot dibandingkan sebelumnya.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe.